Kalau bisa dukun itu mengatur permainan bola dukun ya. Nggak mungkin juara tuh pindah-pindah. Iya. Pasti itu aja yang kayak gitu. Nyatanya apa? Itu memang pembodohan dukun aja. Iya. Makanya kalau ada masih orang Islam ya, kita bicara orang Islam. Iya. Kafir yang lain masa bodoh. Masih percaya itu, sedih sebenarnya. Tarkaman, sekelas tarkaman aja lah. Tapi masih, Pak. Iya, makanya itulah pentingnya kita terus mendakwakan tauhid pada orang-orang terdekat ya minimal. Iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. ITSFC. Hore. Masih ingat ya? Masih ingat ya. Nah, hari ini kita akan coba membahas terkait hal-hal yang dalam tanda kutip tabu di dalam sepak bola ataupun yang viral dalam sepak bola ya. Tapi untuk memulainya kita coba flashback ini yuk, ngelihat tren apa sih yang terjadi hari ini dalam dunia sepak bola kayak misalkan kemarin itu tuh Liga 1 udah mulai bergulir. Ya, baru 2 pekan nih. Pekan kedua nih. Iya, bersama Nopan, Panji, Guntur dan gua Fat Mursa atau Abu Syuhada. Kita mulai dari yang ini nih Pak Tan. Apa nih? Bergulirnya Liga 1. Kenapa? Lu ngelihatnya kan udah ada 2 pertandingan ya yang dimainkan, 2 pekan. Ada kejutan gak sih? Kejutannya, gua kan suka Persija ya. Persija enak mainnya. Karena ternyata kemarin itu kan gue bilang, wah ini kayaknya Persib juara nih. Juara-juaran belanja. Ternyata Persija nyimpen amunisi di detik-detik akhir beli pemain Slavia Praha. Thomas Doll itu ternyata udah ada koneksi. Thomas Doll ini dulunya di Bundesliga ya? Iya. Apa tuh di pelatih itu Dortmund. Oh, Dortmund. Iya, makanya di kan zamannya kalau Klopp itu setelah Klopp apa sebelum Klopp kayaknya. Sebelum Klopp kan era terakhir. Nah itu gue senang kan memang gue suka Persija ya. Awalnya lemas ya. Iya. Lemas iya. Karena dulu awalnya pencinta Persija nggak konsisten bang. Bajunya bang. Ini bajunya Bayangkara apa? Tolong dong. Nggak, jadi Bayangkara kan ini tim yang nggak ada supporternya ya. Hampir nggak ada itunya ya, nggak ada pendukung kayak Dewa sama Rans kan masih belum ada ultrasnya ya. Punya polisi ya? Iya. Bahaya nggak nih? Iya jadi Persija apa Bayangkara nih? Bayangkara memang karena dikasih ya Mang Egy. Jadi Persija lumayan bagus sekarang mainnya. Tapi kalah. Tapi dari kita kan bicaranya perkembangan ya. Kalau yang pas kemarin tuh tahun kemarin di eranya Coach Sudirman tuh acak-acakan. Polanya long ball nggak jelas. Ngandelin Riko Simanjuntak sama Simi keluar ternyata ada kuncian Kermencik tuh dari Ceko kalau nggak salah. Dulu polanya untung-untungan ya. Iya, untung-untungan. Nah, sekarang tuh beneran kayak kita tadi main tuh kan 1-2 tuh. Gitu kalau gue sih mungkin itu ya. Selebihnya ya kejutan lainnya ya di tim-tim lain gue nggak terlalu itu sih. Cuma gue ngikutin sebagiannya ya kayak Arema. Bang Adam kan sekarang nggak dibayangkan lagi di Arema. Arema kemarin kejutannya kalah 3-0 match pertama. Padahal habis juara ya? Kan kaget kan. Ternyata kemarin nyimpen skill pas Liga 1. Tapi ada perubahan pemain nggak sih Arema dari juara kemarin? Dari pas juara kemarin enggak. Kan ada Malis masuk ke sana misalkan. Ada Malis kan sebelum Piala Presiden juga udah itu. Presiden udah main ya. Jadi Liga 1 berakhir yang tahun 2021 2022 dia udah dibeli sama Arema kan. Ardia, Evan Dimas, Gianzola sama siapa tuh? Yang 3 itu sih, yang Hanif Sabandinya ke Persija. Mungkin masih mencocokkan permainan kali ya karena ada beberapa pemain atau mungkin baru. kemarin kayak Piala Presiden itu pada setengah hati. Contohnya kayak Persija aja waktu Presiden di match 1 match 2-nya pakai bocah-bocah, pakai Young Tiger, pakai anak-anak mudanya. Makanya Amaran skala berapa? 3-0 ya? 4-2. Kalau lu gimana, Bang? Iya, gue yang nanya. Oh, gue mau nanya sama Guntur soalnya. Gue lempar lagi ke Guntur tuh gimana tuh? Gue sih ngeliat gini tuh. Ada beberapa pemain-pemain atau pelatih atau ada peningkatan kualitas ya di Liga 1 yang baru aja dimulai gitu. Lo ngeliatnya kayak gimana? Kayak misalkan tadi tuh Thomas Doll yang dulunya pelatih Dortmund nih lumayan terkenal ya. Dia lumayan berprestasi di sono lah gitu. Dan bisa digayat sama Persija gitu. Ini kan sebuah kemajuan yang lumayan gitu lah. Lo melihatnya kayak gimana?
tarik nafas dulu ya kalau pertanyaannya berat kayak. Terus ada Kremenchik tuh Slavia Praha tuh, itu kan pemain Eropa yang lumayan inilah. Abu Yusuf sekarang. Kalau masalah ini sih saya Gua lu. Kalau ini kurang ngikutin sepak bola Indonesia ya. Tapi kalau misalnya kayak Persija, cuman ngeliat kemarin sempat ada lihat berita bola tuh Highlight gitu. Jadi ternyata Persija tuh nggak nargetin juara. Targetnya apa? Target itu cuma papan atas Persija. Kayak kita juga. Iya, enggak target menang ya. Target juara itu penting kayaknya fun. kalau nggak salah Bandung Arema deh. Setahu gua Bandung sama Bali. Bali ya. Nah, itu Persija itu cuma papan. Jadi kan rumor-rumornya kan 3 tim ini kan ya gitulah. Bali, Persija sama Kenapa tuh rumornya? satu pemilik. Oh gitu. Jadi Emang siapa pemiliknya? kalau baca apa namanya ada Sumbernya dari mana, tweet, Bang? ada tweet mafia bola. Jangan ini ya. ini jurang banget nih. Jadi Bali, Persija sama Persib ini memang Dia aja yang punya gitu. satu orang yang punya. Monopoli dong. Iya. Tapi memang mereka juga didukung dengan sumber daya pemainnya juga kuat. Jadi kalau nggak seolah-olah dia nih bertiga ituan tapi mainnya salah-salah pemainnya enggak kan. Bali dengan segudang pemain bagus-bagusnya. Apa namanya Persija sekarang ya, Persija yang sekarang ini kan jor-joran. Jadi wajar lah kalau mereka targetnya harus target juara. Kalau di monopoli gitu emang boleh nggak sih sebenarnya? Ya nggak boleh. Tapi yang namanya sepak bola, Bang. Nggak boleh secara apa nih lu? Secara FIFA lah. Melihat Emang itu ada di aturan FIFA. Ada. Nggak boleh dimonopoli oleh. Ya masa mau kita bikin liga kita monopoli. Iya. Kalau ketahuan kan di blacklist cuma kalau kan sebagai supporter lu suka. Kalau enggak lah. ketahuan. Enggak lah. Tapi kan gue enggak supporter sih, penikmat bola. Terserah sih kalau mereka main yang penting jangan kelihatan banget. Kalau sekarang ya kemarin yang gue bilang itu. Kalau masih ingat gue bilang Persib kayak juara. Kayaknya Persib tahun ini. Alasannya? Ya gantian. 3 ini. Berarti 3 ini Arema udah nih. Enggak Persib yang tiga pemain Bali, Persija sama Persib. Persija kan udah kemarin 2019. Berarti bener dong rumornya tuh yang dulu gue pernah dengar tuh. Ya, ternyata kemarin gue sempat kulik-kulik. Ternyata sebelum turnamen udah ada juaranya. Udah ada juaranya duluan ya Gue sempat baca-baca walau alam ya. Bola sih ya susah sih ya. Enggak, kemarin kan sempat dibahas juga sama yang mantan pemain bola. Kayak gitu-gitu tuh udah hal yang lumrah. Makanya kita kalau mendalami sepak bola banget ya siap-siap bergelut dengan itu. Kita pemain bola ya, pemain. Kalau kita kan cuma fun ya. Jadi mau nggak mau pas kemarin browsing walau alam nanti 3 ini nih. Kalau gue feelingnya Persib. Walaupun kemarin Persib sempat seri ya. Tersandung Persija kalah sama Bali kan. Kemarin Bali juga kalah sama PSM. Tapi kan baru pekan ini kita lihat nanti aja. Dari segi materi memang mereka kuat sih. Bali, Persija, Persib. 3 tim ini yang bakal mendominasi. Iya. Karena memang penyokong dananya orangnya satu gitu. Ji gimana Ji? Speechless sih. Kok bisa Kaget gitu? Ya? Enggak, sekarang gini, jadi muncul pertanyaan, Bang. Kalau kita aja orang awam tahu gitu kan berita tentang ini. Terus bohong dong kalau tim-tim lainnya nggak tahu. Nah, tim-tim lain tuh buat apa kalau misalnya? Enggak, ini ibaratnya main di jauh di balik layar lah. Kayak misalkan lu aja bisa tahu. Iya. Tapi kan walau alam masih rumor. Masih rumor aja. Tapi memang sebagian ada pembuktian-pembuktiannya kayak waktu PSS Sleman juara Liga 1, Liga 2. Naik ke itu di awal musim tuh udah bahasanya tuh apa sih kalau hacker itu sebutnya? Hacker. Bukan yang di balik layar tuh yang suka itu sebutannya. Nah, Anonymous itu udah bilang, "Nih yang juara Liga 2 tahun ini PSS naik ke Liga 1." Ternyata benar prediksinya dia. Nah, kemarin juga begitu. Bukan prediksinya siapa tuh? Si Riri itu bukan juara Liga. Siapa lagi? Pramal itu. Oh, enggak tahu gue ya. Wah, oke, skip. Pak Guru emang terus juara Liga 2 yang tahun kemarin prediksinya Rans sama ini ternyata benar. Si Persija kenapa nggak pakai JIS? Udah dong. Katanya nggak jadi pakai JIS mereka. Kata siapa tuh? Per apa tuh? Soalnya kemarin pas rilis jersinya waktu lawan Rans itu kan rilis Persija sebagai Rans itu ini waktu lawan Rans itu Liga 1. Rilis enggak ituan friendly match tapi ngerilis jersey sama yang Thailand. Yang ngerilis jersey sama Rans, yang ngerilis stadion sama Konburi.
Yang Thailand itu ya? Thailand yang 3 sama itu ngerilis Persija sebagai terkandangnya di JIS. Tapi kemarin pas main itu kok mainnya di Stadion Patriot ya? Iya, makanya. Belum sorry kemarin masih away di Bali ya. Nah yang JIS itu kemarin tuh baru dipakai pembukaan sama Persija itu waktu ngelawan itu Chonburi ya. Konburi ya. Thailand. Rubuh itunya. Apanya? Tribunnya pembatasnya. Tapi sebagai evaluasi katanya. Oh iya, ngomong-ngomong stadion nih kita syuting nih di lokasinya di DM Sport Ciledug ya. Iya. Tadi pagi kita coba main di DM Sport, gimana feel-nya? Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Enak banget. Ini baru nih, baru 2 bulan. Dan mungkin kedepannya bakal jadi center sepak bola mungkin di wilayah-wilayah Tangerang Selatan di Botabek ya. Kita tadi lawan orang Bekasi aja dia bela-belain kemarin katanya senang banget senang ya? Pengen main lagi, kapan jadul lagi, nagih kan. Masya Allah. Nagih. Ya mudah-mudahan dapat bonus lagi, dapat diskon lagi kan bisa itu. Iya. Teman-teman semua kalau pencinta sepak bola mungkin belum pernah merasakan lapangan yang halus gitu ya. Ini boleh nih dicoba. Karena kita udah ngerasain nih ininya halus, rumputnya sintetik tapi baru jadi enak, masih baru dan rata gitu, nggak bikin cedera ya. Kalau beberapa lapangan-lapangan karetnya juga nggak terlalu banyak. Sokor pakai sepatu bola masih aman lah. Dan di sini lapangannya ada banyak nih, ada yang standar FIFA ya. Iya, soccer 1, mini soccer 2. Datang aja nih, cobain gitu. Karena semakin kesini semakin antriannya panjang nih untuk sewa lapangan di sini. Lanjut lagi Pan atau Guntur atau Panji nih. Apa tuh? Nah, ngomongin stadion. Kita udah boleh masuk stadion nih sekarang, Bang. Gue mau masuk lagi ke Liga 1 yang tadi. Ada kejutan baru terkait yang klub yang promosi nih. Kayak Rans itu kan punya sokongan dana dari Sultan Andara tuh. Raffi Ahmad, terus PSIS itu Persis dong. Persis Solo ya, itu kan anaknya presiden ya, sama Erick Thohir, sama siapa Kaisang. gitu. Kaisang. Gibran, sorry maaf. Oh, bukan Kaisang. Gibran dong. Terus yang mengejutkan kalau menurut gue nih yang apa ya? Kemarin tuh menang tuh Dewa United tuh. Iya, lawan. Menurut lu gimana nih? Emang bagus banget. Emang bagus ya? Dewa tidak itu mengikuti. Dewa United gua kaget juga ya, termasuk Liga 2 yang kan sebenarnya dia komposisi pemainnya kan baru ketemu di Liga 2 sama kayak Rans. Kalau Rans gue kurang suka. Kurang suka. Iya, kurang suka ya? Strateginya Rahmat Darmawan tuh begitu-gitu aja. Kan Rahmat Darmawan kan orang Indonesia ya. Jadi benar. Jadi sepak bola pelatih Indonesia ya udah kebaca lah maksudnya. Nah, ketika mungkin diluruskan memang dia udah ketahuan lah sama orang. Bahkan itu yang udah dari dulu. Itu yang gua maksud. Jadi nggak ada variasi kurang ketika sepak bola Liga 1 ini kan modern ya, umum ya. Kayak Thomas Doll ini kan dia mengusung gegen pressing banget ya. Dortmund kan. Terus dengan variatifnya dia nggak mau main long ball. Jadi kita harus menguasai bola. Tapi harus didukung dengan sumber daya pemainnya yang memang harus menguasai bola kan. Nah, itu gua kurang seneng ngelihat Rans. Kalau Dewa memang kuat. Emang bagus dia. Punya karakter kayaknya, sendiri lah gitu. Ya, kayaknya kalau dari pemain mungkin rata gitu ya Liga 1 ya. Cuma dari penerapan strateginya itu beda lah Dewa United itu. Ya di antara 3 yang promosi ini gue paling seneng Dewa United. Kayaknya nih bakal bertahan lama nih mudah-mudahan. Dewa itu Bali ya? Enggak dong, Tangsel. Oh, Tangsel. Biasa kan itu gue juga pertama ngira begitu. Namanya kan Dewa United, gue pikir dia tuh ngebeli slotnya Martapura, Kalimantan. Oh, Kalimantan. Iya, tapi dia kayak sekarang bebas sih ya. Tapi supporternya nggak ada, Tangsel Warrior. Oh. Belum ada militannya. Ya Tangsel kan kita kan udah kebagi sama Persita ya. Persikota juga Liga 3 kayaknya kurang seru ya. Persita juga kurang enggak terlalu banyak. Persija sih. Kalau di daerah-daerah Jakarta ini, pinggiran Jakarta rata-rata Persija ya? Rata-rata. Kayak Depok. Karena juga Tangsel sekarang kan udah orang dari Jakarta semua. Iya betul. Tapi memang gua sih di antara tiga yang promosi ini gua lebih seneng Dewa United, bukan karena orang Tangsel juga gua juga tinggal di Parung kan. Tapi memang beda sih permainannya dibanding Persis sama Rans. Dia yang udah paling siap. Nggak tahu udah mungkin secara taktik bagus ya. Pemainnya pelatihnya siapa lupa doh. Boleh juga kayaknya bukan sih Indonesia lokal.
Tur. Bisa Guntur mungkin Liga 1 kurang ini ya. Gua coba lempar ke Liga 2. saga transfer. Kan Liga 1 enggak nih, Liga 2. Lebih parah lagi. Gue fans sama Persipura kan. Ada apa gua nih? Udah degradasi dia. Nah, Persipura juga ada masalah internal tuh katanya. Jadi memang sepak bola ini kalau udah masalah internal berat sih. Sejak kemarin juga internal tuh ternyata katanya sebagian supporter bilang ya BP biang keroknya. Padahal BP kan legend ya. Coach Sudirman ketika dia out, Kenapa nggak dijadiin kayak Maldini dia? nah itu nggak tahu Mas. Padahal Indonesia. padahal legend ya. Legend ya. Mungkin legendnya saklek kali ya. Beda sama Ismet legend tapi kan mungkin dia lembut ya. Bisa diarahin klubnya. Tapi kalau BP mungkin punya pendirian sendiri. Emang kenapa sih BP? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Jadi katanya BP out setelah BP out Persija agak baikan katanya sih secara Boas juga kan sampai mentah kan dari Iya, bos sekarang PSIM. ikon banget loh. PSS Sleman. Atau di kambing hitam kan? Iya kan? Siapa sih yang nggak kenal Boas, legenda Persipura? Iya. Boas, Ortisan kan ada abang tuh. Terus Octavian Maniani dulu, ada Zulhan Zambrun juga. Zulhan Makassar ya? Makassar ya. Ian Kabes tuh. Ian Luis Cabes. Ketika mereka itu kan agak aneh juga ya kalau pas Boas Salosa kok tiba-tiba nggak di Persipura. Ada apa gitu? Nah, ternyata ada masalah internal sampai dia terdegradasi. Ya apapun itu mudah-mudahan ya sepak bola kita semakin maju lah ke depannya. Karena mau nggak mau terlepas dari drama kita tetap doain karena kita main sepak bola juga ya, walaupun kita nggak ada sangkut pautnya dengan liga, tapi kalau kita tontonannya enak kan kita jadi betul itu juga kan, atmosfernya enak, nontonnya enak, secara ini juga untuk hiburan ya, untuk hiburan kita sebagai manusia biasa lah gitu. Itu gue sih support supaya sepak bola Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih enak ditonton. Dan kita gitu juga harus garis bawahi sebagai kita yang sudah belajar ya penikmat aja. Boleh suka satu tim. Kadang-kadang gue selalu menggarisbawahi, kadang-kadang ada yang sudah belajar tapi masih suka bela-bela nonton di tribun, ngeliat videoin atmosfernya. Untuk apa maksudnya gitu. Kita yang udah belajar pamer lah, pasti pamer. Nah, pamer itu kan sebagian dari itu kan. Kita main bola. Iya kan? Ya itu tipis ya. Pertama pamer. Yang dilihat apa tuh? Nyanyian, maksiat, campur baur. Nggak sholat. Iya, udah kalau mainnya sore udah kelewat lah. Siapa yang mau sholat kayak gitu kan? Udah nonton di TV aja lo udah enak banget. Ya, udah paling aman. Kalau yang berkeluarga mah udah paling enak. Paling aman mah nonton pagi-pagi di YouTube mah go. Iya, highlight. Tapi kalau Liga Indonesia mah bisa sih nonton full ya. Sore. Karena sampai maghrib habis. Karena kalau misalkan walaupun dia mainnya di Makassar, dia ngikutin jam WIB. Pasti mulai jam 4. Kalau jam 4 berarti kan soalnya jam 5 ya. Dia ngalahin motong maghrib. Misalkan main di Makassar masih menghargai. Enggak, menghargai WIB. Ya dia lewat maghrib. Lewat maghrib, iya. Jadi 567. Kan kemarin itu PSM sama Bali United. Iya, kelar itu maghrib. Mungkin dia kalau kita kelar maghrib, dan dia jam 7. Mungkin dia maghribnya. Oh iya dia kan beda 1 jam ya. Nah, dia menghormati WIB mungkin ya. Ya itu masih bisa lah dinikmatin. Kalau liga luar kan mainnya malam nih, kita highlight doang. Ibaratnya nggak banyak waktu yang kita buang. Maghrib kita kelar, ntar jam 8 lagi main, jam 8, 9, 10, jam 10 kelar, nggak kemalaman lah. Kan match kayak gitu aja. Ya menarik sih. Ya kita sih ya itu aja. Sebagai penikmat sepak bola ya cuman nikmati aja, nggak perlu. Kalau gue sih nggak berhenti ngingetin lah buat teman-teman yang udah belajar. Oke, kita masuk ke transfer luar negeri nih. Drama yang terjadi di Manchester United di liga itu ya Premier aja kali ya. Liga Premier. Ya terutama di Manchester United karena yang lagi besar-besarannya nih Cristiano Ronaldo nggak mau memperpanjang nggak mau main di MU. Sebenarnya dia nyari Liga Champions. Sebenarnya nggak mau ya, masih galau kayaknya dia. Dia bilang katanya mau masih mau bertahan. Tapi di satu sisi dia mau nyari tim yang Liga Champion, yang main Liga Champion. Kalau menurut gue itu bukan. Jadi opsinya kan pinjem kan, dia keluar dari MU dulu di satu musim, terus habis itu musim kedepannya. Yang jadi masalah banyak klub yang nggak mau karena mahal, gajinya gede. Kalau pemain sekelas beliau itu kan, yang kecil-kecil harus ngikutin dia.
Jadi dia udah punya ego tersendiri. Kalau misalkan dia lebih tinggi daripada pelatih kan jengkel juga. Tapi realitasnya kan tahun lalu walaupun dia pemain udah tua lah Iya gitu. bagus sih. Tapi ya lumbung gol lah, masih jadi lumbung gol, masih bisa. Tapi kalau gua jadi pelatihnya, kalau udah ada pemain yang lebih tinggi dari pelatih, setinggi apapun tuh pemain, gua nggak bakal milih. Tapi ada lu sekarang. Siapa? Itu Mbappe kan? Nah itu dia. Nah itu makanya Apa si kabarnya Mbappe? PSG salah kan, gue bilang kalau gue maksudnya jadi pelatih setinggi apapun pemain nggak boleh pemain itu lebih tinggi dari pelatih, karena kan tanggung jawab pelatih. Itu tergantung ke Mbappe juga sih ya. Iya. Dia akan lebih. Makanya gue bilang Tergantung kebijakan timnya sih, klubnya. kalau dalam hati gue Mbappe itu apa sih sampai digituin. Bagi gue sih itu cuma angin surga lah kalau menurut gue. Masya Allah. Kalau menurut gue mah angin surga doang tuh Mbappe. Iya. Ya realitasnya pasti ya Mbappe harus nurut sama pelatih lah, Mungkin ya sama manajemen lah. walau-alam ya. Nah. Kalau gue ngelihat transfer pemain di Liga Premier sih luar biasa ya. Ada beberapa yang disorotin, sebenarnya pengen ketawa juga sih. Liverpool ketika Darwin Núñez bilang saya nggak mau main di Manchester, saya mau main di liga yang main di Liga Champion. Makanya dia milih Liverpool. Padahal dulu Darwin Núñez juga diincar sama MU. Ketika dia pramusim kemarin ampas. Gue dalam hati ya. Tapi pertandingan kedua kan dia ini juga top chair juga. Tetep B aja menurut gue. Secara permainan B ya. Enggak sesuai harga. Tadi kalau sempat bilang Guntur bilang Berapa sih 80 juta? 80 juta ya? Apa tuh? Darwin Núñez. Oh kalau itu harganya kurang tahu deh. Ya koreksi ya kalau Dia misalkan beda jauh sama Mane. Jadi kalau Mane Penjualan Mane. dilepas gratis terus beli Darwin Núñez dengan kualitas kayak gitu. Mane emang gratis? Kayaknya ada harganya. Gratis. Free. Jadi ya buang-buang duit ya. Dengan sekelas Mane kenapa enggak diperpanjang 85 aja? juta pound sterling. Núñez. 80 juta kan? 85. Pound. Wow. Jadi sterling ngapain sekarang udah 19.000. Jadi kalau kita bicara Liga Inggris, kalau yang harga-harga kayak gitu kenapa jadi momok banget ya? Dulu kayak Maguire, Pogba, BM. Jadi tuh yang lucu gini kalau menurut gua. Beban pemain ketika dia harganya mahal, mainnya pun akan jadi terbebani gitu. Ya, terbebani enggak. Yang lucunya kemarin tuh ada kalimat Haaland kan Murah. Mansi. Murah, enggak mahal-mahal banget. Iya, murah lah, enggak semahal si Darwin Núñez lah. Separuh harganya mungkin ya. Yang lucunya tuh dia bercanda tuh sama Grealish. Grealish kan 100 juta tuh. Iya. 100 juta pound kan. Si siapa? Si Haaland tuh kalau enggak salah 40-an pound gitu. Enggak ada setengahnya ya. Iya. Si Haaland bilang kalau nggak salah nih, gua sih nggak tertekan dengan pindahan gua ke MNC karena harga gua separohnya harganya si Grealish tuh gitu. Jadi gua bebas aja karena ada yang lebih mahal dari gua gitu. Ekspektasinya orang akan melihat siapa yang lebih mahal gitu. Nah itu kan fenomena yang sebetulnya ini ya berat gitu buat Darwin Núñez gitu. Iya, jadi lu udah gue beli mahal, lu harus jago lu, bahasa gitu, bahasa kasarnya kan. Kita dulu kalau untuk harga pemain tuh sebenarnya ada standarnya nggak sih, atau memang mungkin karena Haaland agennya adalah bapaknya sendiri makanya harganya murah atau gimana? Kayaknya semuanya campur-campur dah. Pertama ada campur tangan agen yang tentuin harganya, ada campur tangan kontrak, sisa kontraknya. Kalau sisa kontraknya masih lama kan otomatis masih tinggi kan, yang dia tebus ke klub lamanya kan. Kedua ya negosiasi itunya antara. Enggak, tapi kalau menurut gua tetap statistik pemain itu menjadi penentu harga mahalnya pemain. Iya, otomatis kan kalau misalkan pemainnya biasa-biasa aja, kontraknya masih 2 tahun. Klub kan nggak ada yang nawar juga. Kalau misalkan dia mainnya bagus, pertama kan dia mainnya bagus nih. Dilihat kontraknya di klub lama masih 2 tahun. Kedua agennya netepin kayak gini mahal, nggak masalah dong. Nggak masalah. Nah, itu tetap yang dinilai pertama ya pemainnya. Iya. Yang ininya 2 ketiganya. Kalau agen pemain mah udah pasti dia mengusahakan pemainnya tuh semahal-mahal mungkin. Iya, karena kan dia dapat komisi. Tapi kan akhirnya jadi beban buat si pemainnya sendiri kan. Tapi kayaknya nggak masalah. Harga penjualan itu beda sama fee agent, makanya bisa disebut harga transfer sama fee agent itu beda. Jadi jadi nggak misalkan harga misalkan 80 juta pound, si agentnya misalkan gua kasih lu 5% misalkan dari itu, nggak gitu ya? Enggak. Jadi ada fee agentnya sendiri lagi. Kayak misalkan Mino itu yang bayar berapa? Klub yang Donnarumma itu kan pindah gara-gara itu fee agent. murah. Sama sininya siapa? Sama PSG-nya. Dia dapat fee agentnya tinggi. Nah, terus sama kayak kalau nggak salah ini kemarin juga si
Aduh, gue lupa itu. Apa? Dia cuman dia pindah karena si agentnya itu dapat fee di sini lebih gede. Pan cepet. Lapar banget nih. Kan makanya mancing. Agentnya yang jadi pemain udah mau di klub A, tapi agentnya maunya dia ke klub B karena fee agentnya lebih gede ke situ. Nah itu balik lagi ke pendiriannya si pemain. Kalau pemainnya ya udahlah lu nggak usah atur gue lah, gue ganti agent lain, itu bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya dia tetap ngikutin agent, ya jadinya budak agent. Iya. Iya. Yang paling terkenal kan dia agennya ini ya Mino Raiola ya. Minora udah mati dia. Udah mati dia. Meninggal bang. Siapa tuh yang Fabrizio tuh agen bukan sih? Hah? Fabrizio. Dia pengamat ya? Pengamat sama agen juga ya? Agent ini. Pengamat bola juga, pengamat pemain juga. Pokoknya kalau dia bilang here we go A, berarti siap-siap tuh pindah. Jadi infonya dia di Twitter tuh udah 99%. Nggak tahu dari mana channelnya. Gajinya juga sih. Donnarumma juga emang pindah juga karena gaji. Gede di yang baru di mana? PSG. Oh dulu waktu dari Milan ke PSG. Abis menang apa sih? Lagi harum-harumnya tuh ya. Nah, lu Ji, Bukan, nih. justru lagi bau-baunya Donnarumma. Ah. Kan enggak juara. Kan memang dicengin sama Iya. ultrasnya Milan. Juara Milan. Terus dia lagi banyak blunder itu waktu itu. Donnarumma pindah, AC Milan juara gitu. Iya. Lu Ji, kalau lu ngeliatnya gimana Ji? Nih Apa nih bang? persiapan pramusim udah dilakukan sama klub-klub Eropa nih. Udah tinggal hitungan hari nih. Arsenal gimana, Arsenal? Kompetisi Arsenal gimana lu? Kalau Arsenal sih ya sekali ngelihat sih highlightnya, trennya sih positif. Kemarin sama Chelsea 4-0 ya? Gua ngeliat luar biasa tuh Arsenal. Iya makanya. Sama Chelsea aja 3-0 dibantai. 4-0 dibantai. 4-0. Kalau menangnya tuh selisihnya gapnya tuh lumayan banyak mulu, lebih dari 1-0. Apa ini yang dinamakan nama Arteta percaya proses? Udah proses. Bisa jadi. Jadi gue lihat Masih ada emang. Masih dipegang gue lihat Arsenal mainnya rapet loh. Iya, dan Dari- anak muda. Iya. Dari bawah sampai atas tuh rapet gitu ininya. dari Ben White, Iya. Odegaard, ke Saka. Jadi kalau ngelihat ininya sih beberapa kali ngelihat itu apa ya konsisten, dan bagus sih. Itu mudah-mudahan trennya positif. Bukan karena memang suka Arsenal ya, tapi memang itu. Berarti Liga Inggris nih. Suka. Liga Inggris nambah pesaing kuat nih ya. Kandidat juara nih. Bakalan ini iya sih Dari Arsenal masuk ke dalam ini ya. Man City nomor 1, Liverpool nomor 2, Chelsea nomor 3, MU yang Belum tadinya lagi MU. Tapi Big Six nih bakalan seru tahun ini. Oh. Conte kan ngelatih Tottenham. Ya. Conte kan siapa sih nggak kenal? Ada Chelsea. Saya nggak kenal katanya. Kontekan kalau lagi SD. Antonio Conte kan Oh, udah megang mana-mana. berat. That's why nggak kenal. Katanya Juventini, Ana Milanisti. Oh, coba tolong fans-fansnya Juve. Ini ada Milanisti di Ini sini. bakalan seru nih. Tim-tim underdog kayaknya nggak bakal naik. Maksudnya underdog tuh yang biasa di bawah, kemungkinan bakal kegeser sama Big Six. Big Six yang dari dulu kita tahu. Arsenal, City dulu ya. City, Liverpool, MU, Arsenal, Chelsea. Arsenal MU baru. Tolong Oh iya, iya. diperbaiki. Boleh. Kita lihat nanti aja ya. Tergantung titipan papa nggak ya? Iya. Kalau Liga Inggris nggak ada ya? Ada tetap Ya. ada. Cuma kita kan Artinya seru nih ya kita menantikan liga-liga bergulir Eropa nih. Pertama apa dulu sih biasanya? City lah kejuaraan Enggak, maksud gue dari Eropa itu biasanya Liga Italia dulu, Spanyol dulu, apa Inggris? biasanya Liga Inggris. Inggris dulu. Inggris tuh penonton terbanyak. Biasanya kan Community Shield dulu tuh. Juaranya. Iya, di Liga Inggris tuh biasanya dimulainya tuh dari Community Shield Iya, kan. ada. Dari juaranya Liga Premiernya, Premier sama Liga FA ya. sama FA-nya ya kan kalau nggak salah ya. Iya. Menarik. Itu Kemarin kemarin juga Dybala kan, udah lihat belum Dybala itu? Kenapa? Jadi selamat datangnya dia, hegemoninya tuh. Jadi kayaknya emang pindah kemana di Bala? ke Roma. Oh ke Roma. Iya, makanya kan dari Ke rival banget ya. justru kan kemarin katanya ke Milan atau ke Inter, tiba-tiba besok lihat di Twitter Roma. Dia juga free transfer ya. Iya, Free transfer dia. Tapi Juve banyak yang nggak free sih transfer itu kan? penyambutannya bener-bener, jadi takutnya dia malah terbebani gitu sama penyambutan. Welcome di Bala.
Menarik lah. Haru malah jadi terbebani ya Iya, buat pemain. buat pemain sih gitu. Nah ini udah menarik nih ya, liga-liga Eropa udah mau mulai lagi ke depannya. Gue sih cuman mau menyoroti ini aja nih ya, ada beberapa hal yang mungkin menggelitik nih ya. Kita udah masuk fase selanjutnya nih. Nah. Hal-hal menggelitik dalam sepak bola nih, kayak misalkan kenapa sih pemain-pemain bola tuh kalau di lapangan bola tuh identiknya terkesannya tuh religius gitu. Pemain luar apa pemain Indonesia? Iya, mau luar mau Indonesia. Kalau yang di luar negeri kan kita sering lihat nih orang mau masuk lapangan terus dia berdoa dulu. Iya. Ada yang begini, ada yang bagaimana lagi. Ya kesan yang ditunjukkan itu ini orang agamis banget gitu. Terlepas agamanya apa gitu ya. Terlepas agamanya dia mau muslim mau non muslim kayak gitu. Tapi kalau gua ngelihat dari ininya apa ya, di luar lapangannya kebanyakan bejatnya gitu. Iya. Mohon maaf deh. Kebanyakan Emang iya benar. banyak kasus lah gitu. Mau pemain Islam, pemain Mau iya. Nasrani. Itu kenapa sih? Maksud gua ini apa dibentuk kayak gitu atau gimana ya? Ya mungkin mereka ngerasa apa namanya? Ya itu bentuk doanya dia sebelum main mungkin ya apa cuma Berharap gitu. Iya, Berarti berharap. artinya para pemain ini walaupun sebengal-bengalnya mereka tuh mesti percaya Tuhan ya. Iya, mungkin plusnya di situ ya. Plusnya, minusnya apa namanya dengan perilaku dia seperti itu tidak mencerminkan kebaikannya di luar lapangan. Mestinya kan kita kalau sebagai kita nih sebagai muslim ya, dimanapun kita kan harus kita mencerminkan. Bahkan ada yang bilang apa namanya muslim itu terlihat ketika dia sendiri. Sendiri dia ngapalin tuh. Mungkin kalau rame-rame bisa alim ya. Nah kalau mereka kan apa namanya ya nggak mungkin nggak mikirin itu ya. Lapangan dia so alim, tadi sosmednya dia macam-macam ke pantai pakai bikini sama ininya walau alam ya. Walaupun kadang-kadang ada pemain muslim juga pas perayaan apa gol negara lain negara agama lain dia ikut-ikutan ngerayain padahal itu kan bab perkufuran ya. Iya. Pada muslim katanya. religion. Punya muslim. Tapi kita kan sebagai muslim yang awam seolah-olah maaf nih ya sebut itu mau salah ini banget nih. Ternyata pas itunya postingannya sama istrinya Natal. Kan lucu ya bertolak belakang banget. Iya, kan image-nya kan lu ngeliat kan maksudnya Iya, pemain apa Mesir yang, nih. ya yang istilahnya gini ya, apa yang tercermin di dalam tontonan kita, lihat taruhlah televisi ataupun YouTube gitu, itu kan sebetulnya di otak-otak kita sebagai penonton, Iya. wah nih orang Daya tarik sebenarnya. ya nggak usah jauh-jauh lah, kayak kita sebut nama lah kayak Mesut Ozil, Iya. yang istilahnya lulukan ketika datang ke sini diundang ke masjid dan begitu, tapi di luar lapangan ya kita lihat ya dia tatoan lah, maaf nih, dia tatoan lah, dia punya pendamping walaupun nggak mutlak ini, kita nggak menghukumi ya, tapi kita ngelihat pemberitaan yang ada di luar lapangan tuh terkesannya nggak islami gitu. Tapi kalau di dalam image kita nih di penonton, ini representasi dari Islam loh gitu. Itulah kalau gua nilai ya itu membuktikan bahwa penilaian kita terhadap Islam tuh masih cetek. Iya. Cetek itu dalam artian cuma segitu doang tuh itu udah mencerminkan oh ini Islam banget gitu. Padahal itu jauh banget sebenarnya. Ketika kita udah belajar ternyata begini bahkan ada kata-kata Stojil yang gue inget ya, tidak usah kau menghukumimu, cukup Allah, cukup Tuhanku saja menghukumiku. Ya kita kan melihat dia secara zohir kan, zohir manusia pasti kan ini salah ya salah, tapi Dia apa ya? NATO apa segala macem. Enggak, kalau nggak salah dia LGBT atau apa gitu yang nggak didukung sama dia. Oh, kalau ini iya banyak sih boykot itu ya. Sampai diboikot. Tapi kan dia ngomong umum. Dia membicarakan itu umum. Umum maksudnya jangan menghukumiku ya gimana kita nggak menghukumi kan. Dia public figure. Apapun yang dia itu pasti kita tahu. Kalau dia nggak mau dihukumi ya jangan jadi public figure atau jadi public figure yang nggak terlalu itulah, cukup fokus main bola aja, tapi nggak bisa sih kayak sekarang ini nggak mungkin. Yang namanya public figure pasti dia sosmednya aktif, pasti sosmednya aktif. Kalau sosmednya dia nggak aktif, orang yang aktif di sosmednya dia memberitain. Jadi memang berat sih ya, jadi makanya public figure berat banget. Selalu dilihat ya. yang gue sayangkan kan sih gitu, jadi ada beberapa orang yang merepresentasikan Islam banget nih. Islam banget nih gitu. Karim Benzema, Muhammad Salah, Mane ataupun beberapa pemain. Karim Benzema bilang Id Mubarak udah, masya Allah. Id Mubarak ya ucapan sih ya awam. Buat Panji nih, lu kan profesi lu guru nih, ngelihat guru SMA ya yang udah dewasa lah istilahnya, udah balik dah anak-anak itu ngelihat idola
beban. Ada kan banyak yang mengidolakan anak-anak Banyak. anak-anak itu idola sepak bola gitu bahkan. Ada beberapa tapi rata-rata sekarang bergeser Bang. Itu bagi gue tuh sebenarnya hal yang berbahaya gitu ketika idol sepak bola yang mencerminkan muslim tapi sebetulnya perilaku di luar lapangannya tuh jauh dari muslim gitu. Lu ngelihatnya, lu khawatir nggak sih anak-anak itu mengidolakannya kayak gitu? Khawatir banget Bang, karena gini, ya lagi-lagi ya, ketika kita sudah dicap sebagai public figure, di situ sebenarnya ada beban moral yang memang diemban gitu. Lu akan dilihat, lu akan diikutin sama orang gitu. Bukan cuma sekedar suka doang, tapi lu akan diikutin. Khawatir sih Bang, karena ya lagi-lagi apapun yang dilakukan udah nggak pakai logis lagi. Gue ngefans sama dia, apapun yang dia lakuin ya gue ikutin gitu, mau terlepas itu benar apa salah, kayak gitu. Khawatir banget sih Bang. Ini kalau ngomong-ngomongin sepak bola religi nih Bang, asik. Sepak bola dan religi atau sepak bola religi? Sepak bola dan religi dan religiusan. Kita kalau ngelihat Liga Indonesia lah, kalau golin ada yang selebrasi, sujud syukur, itu gimana Bang dulu Bang? Sujud syukur? Iya, sujud lah. Menurut gue ya, gue disclaimer lagi, gue bukan paham agama, tapi kan ini bisa. Ya ada dua pendapat kan yang kalau gue mau nggak tahu sih, gue menyatakan, taunya ya ada yang bilang batil, ada yang bilang boleh-boleh aja karena wujud rasa syukur gitu. Kalau untuk syarat-syarat sujud syukur tuh banyak lah tuh ininya ya, kita harus belajar sama guru-guru kita lebih jauh gitu. Tapi kalau kan menurut gue secara pribadi pasti kan ngeliat kan, Hah? pemain Indonesia lah, contoh kalau lagi Ya sering lah, timnas pasti ada sujud syukur yang muslim ya. Kalau Itu apa mencerminkan dia religi banget? Enggak kan? Enggak juga. Enggak juga. Sudut pandang gue sebagai seorang awam nih melihat itu ya plus minus ya. Plusnya adalah mungkin itu menjadi dakwah. Oke, jadi syiarnya dia. Dia muslim. Iya, minusnya ketika dia tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat ketika di luar lapangan, terusnya dia gajulan akhlaknya lah istilah gitu ya, itu kan balik lagi ngejelekin agamanya dia juga kayak gitu. Yang bahaya itu ya Bang, yang dilihat bukan. Bener, gue nggak mau berbicara syariat ya, karena bukan ranah gue, tapi gue berbicara sebagai gue orang awam gitu. Kalau ulama tuh masih khilafiyah antara yang boleh ada yang tidak gitu. Tapi dari yang dilakukan pemain-pemain kita, kalau menurut gue sih sudah berlebihan. Kalau menurut gue ya. Berlebihan. Kalau gue sih enggak sih. Enggak. Nah, seneng nih, ada perbedaan seneng nih. Oke. Kenapa Pak? Ngelihat dari sudut pandang mana nggak berlebihan nih? Ya itu apa? Wujud syukur mutlak kan? Karena kan sujud syukur kan mutlak. Yang penting dia tahu arah kiblatnya aja. Justru itu. Nah itu yang gue pertanyakan. Yang tadi gue bilang kan, kalau kita mau belajar tentang syarat-syarat sujud syukurnya, kita harus belajar lagi sama guru-guru kita. Iya. Kalau kita melihat zohirnya itu sujud syukur itu mungkin bisa menjadi syiar. Tapi ketika kita melihat pemain sepak bola kita tuh auratnya kebuka. Nah itu. Sujudnya kemana? Kadang nggak gitu. kadang kan kita nggak tahu. Nggak ada di situnya. Nah justru itu yang mesti kita dalemin lagi sama guru-guru kita gitu. Tapi kalau gue sebagai pribadi nih, gue melihatnya berlebihan gitu. Karena ketika satu gol sujud belum tentu dia juga menang gitu kan. Iya. Enggak sih, memang yang namanya kompetisi itu kan kita ngarep menang ya. Sedangkan kita kan sepak bola ini kan hal mubah. Iya. Ketika dikaitkan dengan syariat ya jauh sih, berseberangan ya. Iya. Jadi sepak bola kayak sekarang ini kita nih main bola nih. Apa yang kita cari? Fun kan? Ukhuwah. Menang kalah masa bodoh. Kemarin kita kebantai. Gua banjir gol. Sekarang kita kebantai. Sekarang kita golin kan biasa aja kan maksudnya. Jadi memang tujuannya bukan itu. Tapi kalau misalkan kompetisi kayak itu kan pasti kan mereka tujuannya itu. Sedangkan perkara ini adalah perkara mubah. Kecuali kita perkara yang disarankan, contoh lomba memanah, lomba berkuda, itu kan ada di sunnahnya ya. Setahu gua itu enggak, itu kan diusahakan boleh, bahkan sunnah kan. Nah kalau ini kan sunnahnya apa? Kita mungkin nyari kekuatan endurance-nya aja kan. Tapi ketika udah dijadiin turnamen ya jadi itu kan, jadi apa namanya, jadi
kita menjurus ke haram. Iya, menjurus ke ya bisa ke haram, bisa ke makruh. Ya itu sih, makanya alhamdulillah kita cuma menjadi praktisi ya. Bukan menjadi praktisi, menjadi penikmat ya, bukan praktisi. Hobi. Kalau praktisi kan ya kita pasti bergelut dengan itulah. Wow. Kalau apalagi kalau nyari duit dari situ, mohon maaf ya, apa namanya? Dia tuh. Bukan menjelekin pemain bola maksudnya. Ya ada batasan-batasannya lah yang kita juga nggak tahu sebatas apa. Lu kan sebagai kapten Alhamdulillah. tim Manji. TSFC. Coba foto. Enggak. Yang band kapten siapa? Enggak, ngeluh. Oh gue. Artinya gini, di setiap pertandingan yang kita mainkan, pasti sebelum itu lu mengajak kita semua untuk ayo kita berdoa bersama. Kadang enggak, kadang iya, kadang enggak. Enggak, kalau gue lihat lebih sering lu kalau sparring ya, tapi kalau main-main yang internal enggak jarang. Gue bilang gini, kita doa masing-masing. Ya. Doa masing-masing berdoa dimulai gitu. Bukan Ya. doa bersama, Ya. doa bersama mah Allahumma gimana? Itu. Sama enggak itu sama yang sujud syukur? Atau yang pemain-pemain yang kalau kita nonton di TV tuh datang sebelum masuk lapangan ada yang begini, ada yang nyium tanah, ada yang apa. Sebenarnya hukum yang gue tahu hukum doa itu kan boleh-boleh saja. Memang mengkhususkan itu kan. Nah kan gue udah mengkhususkan. Kadang doa, kadang enggak kan. Nah itu gue yang gue seling-seling. Ketika tanya guru, gimana? Boleh aja, cuma jangan dikhususkan setiap bola berdoa. Kan kadang-kadang kalau lagi lupa enggak. Kalau lagi doa. Kadang-kadang gue ngingetin dah doa masing-masing aja gitu. Agar Iya kita berdoa namanya main kan. Segala sesuatu kan nyari menang. Bukan menang. Oh, bukan. Paling tidak Kalau gue bilang banyak. kalau bisa kan kalau gue bilang tujuan kita bukan menang, Tapi fun, ukhuwah. Di sini kita main fun, keluar nggak ada yang cedera. Kalau menang kalah ya siapa sih mau ngeliat kita? Ya. Menang juga nggak ada yang wowoin, kalah juga nggak ada yang nggak ada yang gitu juga. Gengsi apa yang mau kita gengsi? Apa yang mau kita mau tujuan apa kan ada tujuannya? Tujuannya memang kita buat nyalurin hobi, sehat nyalurin hobi lah. Kalau gue sih ngeliat begini ya, hal yang mubah, hal yang boleh itu bisa berubah menjadi sebuah ibadah, bisa sesuatu yang berpahala ketika kita ya tadi mulainya dengan berdoa, dengan bismillah, dengan apa, dengan ya istilahnya berharap apa yang kita lakukan ini karena lillahi ta'ala itu kan jadi yang tadinya hal biasa aja gitu terkonversi menjadi sesuatu yang bermanfaat, jadi berpahala gitu begitu. Nah itu sebetulnya intinya kalau menurut gua. Itu boleh aja dilakukan. Kalau menurut gua yang terkait doa kita kan pernah tuh dengerin sama ustadz yang waktu di Muslim tuh. Iya. Enggak ngikut sana. Enggak, yang sama kita berdua yang undian itu. Iya. Kan sempat disinggung juga apapun yang kita lakukan ketika kita berniat karena lillahi ta'ala dengan ya pasti akan bernilai ibadah kan gitu. Sepak bola pun sama kalau menurut gua ya. Dan kalau menurut gua kalau yang tidak secara berlebihan itu boleh-boleh aja dilakukan. Iya, makanya kan gua juga tidak mengkhususkan juga. Tidak apa namanya tidak menganggap bahwa ini keharusan juga. Tapi ya berdoa ya sebisa mungkin kita berdoa. Berdoa dan umum ya. Iya, umum doa doanya. khusus. Iya, ada doa khusus tuh. Apa lu nyiram rumput dulu gitu? Apa nyiram sepatu? Nyiram sepatu kan biar yang lucu tuh gua nonton pemain liga gitu katanya. Gua nonton di ya video-video short pendek gitu dah tuh ada yang kiper tuh naro boneka apa gitu di balik gawangnya tuh tiba-tiba ada pemain lawan tuh diambil sama dia dicariin bingung baru kegolan abis kegolan. Nah itu jelas sih itu mah waduh banyak sih hal-hal. Jadi sebetulnya hal ini kan duniawi ya tapi kebanyakan pemain kita tuh secara profesional, orang-orang profesional gitu mengkaitkan ini dengan sesuatu yang spiritual, dengan sesuatu yang beyond gitu di luar. Kalau gua sih menanggapinya itu kalau gua kalau gua itu menanggapinya yang percaya dengan dukun itu jelas kalau gue ya itu jelas jahil murakab bahasanya. Kalau bisa dukun itu mengatur permainan bola dukun ya nggak mungkin juara tuh pindah-pindah. Pasti itu tuh aja yang kayak gitu. Nyatanya apa? Itu memang pembodohan dukun aja. Makanya kalau ada masih orang Islam ya, kita bicara orang Islam. Kafir yang lain mau masa bodoh.
masih percaya itu, sedih sebenarnya. Tarkaman, sekelas Tarkaman aja lah. Tapi masih Pan. Iya, makanya itulah pentingnya kita terus mendakwakan tauhid pada orang-orang terdekat ya minimal ya. Karena kayak gitu-gitu tuh mereka anggapnya hal-hal biasa. Iya. Menarik. Iya kan? Jadi kalau ini tambahan aja sih, kalau misalnya Tambahan Ustaz. enggak, maksudnya ini buat yang apa, yang selebrasi. Oh iya, salah kira dukun Kalau tadi. ini gua lebih ini keterbatasan gua sebagai dari ilmu ya, dari ilmu agama. Cuman kalau gua memposisikan gua sebagai pemain timnas misalnya, di situ banyak harapan orang-orang Indonesia lah, kita pengennya juara. Nah situ pasti beban banget gitu kalau misalnya kita sampai kalah gitu misalnya, pasti kita berharap di situ kan pengennya menang kan semuanya. Nah mereka itu berharapnya ke kita semuanya, ketika kita ngegolin ya alhamdulillah, ya mungkin itu cara kita Syukur. bersyukur itu seperti itu. Mungkin mereka lihat orang lain kayak agama lain, dia bersyukurnya begini. Nah kalau kita ya begitu gitu. Ciri khas ini. Cara mengimplementasikannya ke Islam Implementasi. itu. Rasa syukurnya ya Karena kebanyakan ya gue lihat itu sujud syukur itu banyak di timnas. Kalau di klub-klub tuh jarang. Iya. Kayak gitu. terutama pas zamannya era Indra Evan Safri Dimas. ya usia 19 tuh hampir setiap Hampir gol gitu. setiap gol Iya, sujud syukur dan gak cuma Iya, satu betul orang sih. berjamaah gitu ya. Sujud syukur. Itu sih lihat dari pandangan pemain itu ya begitu. Mereka terbebani ketika mereka menang, ya cara mereka bersyukur itu langsung seperti itu. Ya intinya itu sih sebetulnya nih, kita di penghujung pembicaraan kita ya, setiap pertemuan pasti ada perpisahan lagi. Oh.